Sebelum kita mulai sharing-sharing kita, saya ingin mengajak kita untuk doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena di hari Natal ini kami boleh punya Tuhan yang selalu ada menyertai kami. Walaupun kami jauh dari keluarga mungkin, kami yang bersama dengan keluarga, tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu ada dalam hati kami. Ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu untuk malam ini. Kami akan sharing tentang pengalaman Tessa yang harus jauh dari keluarga di hari Natal ini. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Semoga Engkau menyertai perbincangan kami agar ini menjadi berkat bagi teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama kami sudah berdoa. Amin. Oke, Tessa, boleh nggak perkenalan diri dulu? Boleh. Ya, silakan. Jadi, halo semuanya. Nama saya Tessa. Saya sekarang 22 tahun. Kuliah lagi semester akhir. Sekarang masuk semester ke-7. Di mana tahun depan berarti lulus. Dan saya sudah berjemaat di GKI Ngagel semenjak saya lahir. Sudah dari awal saya di GKI Ngagel, dan di GKI Ngagel saya melayani di komisi anak. Jadi saya mengajar sekolah minggu di kelas Batita. Dan saya sudah berkuliah di Taiwan sejak satu tahun lalu, di mana saya kuliah ini saya program, jadi 2 tahun kuliah di Indonesia dan 2 tahun di Taiwan. Dan saat ini sudah 1,5 tahun saya lewati di Taiwan, dan tinggal semester akhir di Taiwan, gitu. Boleh tahu nggak gimana studinya di Taiwan, terus juga kegiatan sehari-hari Tessa, terus mungkin kita juga penasaran Tessa tinggal di mana, di asrama terus studinya juga gimana di sana, ada kendala bahasa nggak gitu? Jadi saya di Taiwan tapi studi di sini di program yang bahasa Inggris, jadi tetap pakai bahasa Inggris bukan bahasa Mandarin. Kalau pakai bahasa Mandarin mungkin susah juga kali ya, karena jurusan saya ngambil teknik kimia di sini, dan saya tinggal di asrama kampus, masih satu wilayah dengan kampus. Sehari-hari ya saya berkuliah seperti biasa, dan karena saya teknik kimia jadi waktu-waktunya lebih banyak dipakai untuk kuliah dan nge-lab gitu, karena saya juga ada special project buat skripsi, buat tugas akhir, jadi banyak memakan waktu di lab sih untuk eksperimen-eksperimen. Dan sehari-hari juga tetap di kampus sepertinya, karena posisi asrama juga masih di dalam wilayah kampus, jadi
kurang yang terlalu pergi-pergi juga sih. Kecuali mungkin weekend gitu paling ke gereja seperti itu. Hmm. Wah, keren, keren banget tadi ada apa eksperimen praktikum gitu. Aku jadi penasaran di sana coronanya udah nggak terlalu gimana ya? Soalnya kan ternyata masih kuliah seperti biasa ya, apa enggak kuliah online? Di sini puji Tuhannya nggak pernah lockdown, nggak pernah PSBB gitu. Dan di sini semuanya normal. Jadi kita tetap beraktivitas seperti biasa. Kita kelas juga, kelas tatap muka seperti biasa. Dan gereja-gereja di sini pun tetap tatap muka juga gitu. Dan mungkin karena peraturan di sini ketat juga mungkin ya. Jadi eh, beberapa bulan ini virus corona itu nggak ada di sini. Virus lokal itu nol dan baru minggu ini setelah beberapa bulan baru ada satu kasus lagi dari kasus lokal. Dan dari situ pemerintah langsung mengketatkan lagi kita wajib pakai masker di tempat umum. Untuk naik transportasi umum juga kita harus pakai masker, ke kelas juga. Tapi sejauh ini sih kelas masih tatap muka. Bahkan hari ini pun saya juga masih ada kelas tatap muka. Wah, ternyata di Taiwan beda banget ya sama di sini di Indonesia. Iya, Iya. dan mereka pun tidak merayakan Natal sebenarnya. Jadi di tanggal 25 ini kita tetap kelas, kita tetap kerja, yang kerja tetap biasa gitu. Oh, berarti di Taiwan em, bukan tanggal merah ya, tanggal 25 Bukan. Desember ini. Wah, Jadi kalau gitu benar-benar berarti ya. berarti di Taiwan agama Kristen bukan termasuk yang diakui pemerintah kan? Sepertinya diakui, tapi tidak termasuk dalam libur nasional, karena di sini mereka liburnya hanya waktu Imlek, karena sebagian besar agamanya Buddha ataupun Konghucu gitu. Oh, gitu. Terus gerejanya Tessa di sana gimana? Ada gereja kah? Saya ke gereja dan memang sengaja saya mencari gereja yang berbahasa Indonesia supaya ada komunitas juga di sini. Jadi saya ada gereja di sini dan gerejanya gereja Indonesia. Wah ya syukurlah puji Tuhan Esa bisa menemukan komunitas Kristen juga di sana. Jadi mungkin walaupun jauh dari keluarga di rumah, tapi yang penting ada saudara-saudara seiman. Jadi tetap bisa beribadah. Ada juga keluarga kedua ya. Mereka bagaikan keluarga kedua ya buat Tessa. Iya, karena kita di sini juga semuanya jauh dari keluarga, jadi benar-benar teman-teman, komunitas itu yang udah jadi keluarganya kita di sini. Iya. Mungkin Tessa ada pengen cerita-cerita tradisi Natal apa yang biasanya dikangenin karena biasanya dilakukan di rumah dulu, tapi karena sekarang Tessa jauh dari rumah, jadi
kangen tradisi itu atau makanan atau apapun? Kalau tradisi di keluarga sih, mungkin biasanya malam Natal kita kebaktian bareng gitu. Dan malam Natal bisa jadi ada makan-makan, ada doa bersama dengan keluarga besar. Dan itu yang eh, nggak ada di sini mungkin ya. Atau kalaupun kita mencari ibadah malam Natal pun tidak ada di sini gitu kemarin. Jadi ibadah Natal di sini pun eh, mungkin tiap gereja berbeda-beda. Itu pun pasti hari Minggunya gitu. Antara berarti tanggal 20 kemarin atau tanggal 27. Dengan tanggal 24 dan 25 ini tidak ada ibadah di sini. Buat di gereja-gereja sini pun nggak ada. Karena masing-masing orang pun masih kerja seperti biasa, masih kuliah seperti biasa juga gitu. Dan itu mungkin yang dirindukan, kayak kumpul-kumpul dengan keluarga. Dan gimana biasanya kumpul, kita gereja, kita makan. Bahkan sebelum Natal, bisa jadi belanja baju baru, ya kan? Biasanya sebelum Natal. Atau mungkin ini udah waktu, kalau di Indonesia kan sudah waktunya libur gitu kan ya. Tapi itu benar-benar berbeda sih. Biasanya kita Desember gitu udah libur dengan keluarga. Benar-benar waktu itu dipakai bersama keluarga gitu. Tapi di sini Desember itu kita masih kuliah, masih final exam, masih eksperimen, kayak wah berbeda ya. Dan yang paling dikangenin ya kumpul-kumpul dengan keluarga sih, dengan keluarga yang mama, papa, adik, ataupun dengan keluarga besar gitu. Jadi ada rasa ingin pulang juga, tapi tetap harus diselesaikan di sini. Iya, berarti yang dikangenin Tessa kumpul-kumpul keluarga, terus ada tradisi itu ya apa beli baju baru, pakai baju baru, terus juga waktu Natal pasti banyak makanan ya. Tessa boleh nggak sebutin satu masakan yang paling dikangenin dari Indo? Masakan banyak sepertinya. Yang paling dikangenin kalau lagi dingin gini mungkin bakso kali ya. Bakso. Nah kan Tessa katanya udah 1,5 tahun ya di Taiwan, berarti Iya. udah lumayan lama. Kira-kira sebutin satu makanan favoritnya Tessa selama di Taiwan. Makanya Taiwan ya. Makanan Taiwan mayoritas saya suka karena pada dasarnya saya suka makan babi dan di sini dagingnya semua babi. Yang paling saya suka sih apa ya? Banyak. Mungkin samping itu seperti scallion pancake. Oh iya tahu apa pancake tapi nggak manis ya, lebih ke asin gurih. Yang digoreng kayak gitu. Ya. Kalau di Indonesia mungkin mirip kayak
bakwan sayur kali ya. Bakwan sayur tapi versi bleber. Iya. Wah, seneng deh. Harusnya di Taiwan, di sana kayaknya kalau saya lihat dari TV sih, karena sering lihat acara jalan-jalan di TV, kayaknya hotpot ya, yang paling Iya, populer. Hmm. Iya, jadi mungkin kalau restoran bakso kayaknya bisa dijadiin hotpot di Taiwan kan hampir sama. tapi mungkin nggak ada micinnya mungkin ya di sini ya. Jadi Oh iya. agak berbeda rasanya. Iya, kurang micin emang. Micin memang ngangenin kok. Hanya ada di Indonesia. Apalagi di sini kan rata-rata tawar makanannya. Jadi Hmm, kalau pulang Indo tuh bawa bawa saus, bawa sambal untuk menambah rasa gitu makanan di sini. hmm, iya. Tadi kan mungkin kalau menurut saya sih emang makanan itu dia punya apa ya kemampuan untuk membangkitkan kenangan dan memori ya. Jadi memang makanan itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin boleh nggak kita share tentang pengalaman paling ngenes, paling apa ya, paling sedih gitu pas jauh dari keluarga selama di Taiwan. Yang paling sedih eh apa ya? Mungkin kalau selama ini saya sendiri ada masalah atau lagi sedih atau lagi butuh bantuan, itu kan ada directly orang yang membantu, keluarga yang selalu ada gitu. Tapi di sini sewaktu hari pertama pun kayak ya ampun saya hidup sendiri ya di karena ini juga pertama kalinya saya jauh dari keluarga, pertama kalinya saya tinggal nggak bareng sama keluarga, jadi apa-apa sendiri gitu. Sedih waktu eh, eh, waktu di saat pingin butuh orang untuk bercerita sebenarnya, karena kayak kita pun tidur di dorm di mana itu udah sendiri-sendiri, dan di sini juga harus dituntut hidup mandiri juga kan. Mungkin karena saya nggak pernah tinggal sendirian, jadi kayak di sini harus nyuci baju sendiri, cuci spray sendiri gitu kan, cari makan sendiri. Biasanya pulang itu udah makanan udah di meja gitu, tapi di sini pun kayak harus cari makan sendiri dan semua apa-apa sendiri, bahkan kalau sakit pun ke rumah sakit sendiri, naik transportasi umum gitu kan sendirian. Kayak oh, mungkin itu yang sedih mungkin ya, jadinya apa-apa benar-benar sendiri, tidak ada orang yang membantu, tidak ada orang yang selalu ada gitu. Jadi sempat merasa sendirian, kok nggak ada yang membantu, eh, kok teman-teman juga sepertinya punya dunianya sendiri, punya kesibukannya masing-masing. Jadi merasa sendiri dan merasa kesepian, mungkin itu yang paling sedih di sini. Tapi bersyukur juga sih, di sini juga
banyak teman-teman yang ada, banyak teman-teman yang udah terasa seperti keluarga di sini. Jadi mungkin adanya mereka juga bisa menjadi dalam tanda kutip pengganti, mungkin ya, mengganti orang tua yang eh, mengayomi mengayomi aku gitu. Iya, memang susah ya kalau hidup jauh dari mama papa. Biasanya mama papa yang selalu udah masak, udah makanan udah siap, kita tinggal duduk, tinggal makan. Iya, Sekarang apa-apa harus masak sendiri, makan sendiri. Memang iya ya, banyak adaptasi atau penyesuaian saat kita iya, yang biasanya tinggal sama mama papa terus harus belajar hidup mandiri. Tapi ya, bersyukur kalau Tessa menemukan komunitas teman-teman Kristen, mungkin ada juga yang dari Indonesia, jadinya bisa bisa diajak ngobrol kan enggak. Mungkin kalau semua teman-teman yang orang internasional gitu bakal jadi makin kesepian ya. Tapi untunglah ada teman-teman Indonesia juga. iya, karena perbedaan bahasa juga, karena saya juga Mandarinnya belum terlalu bagus, bisanya bahasa Inggris, dan di sini orang-orang mayoritas nggak bisa berbahasa Inggris, jadi itu juga cukup susah juga untuk mencari teman di sini, untuk mencari teman yang anak-anak lokal di sini. Jadi bersyukur sih punya teman-teman yang dari Indonesia, punya komunitas yang orang Indonesia juga, jadi dikuatkan juga melalui mereka gitu. Iya, tadi kalau misalnya Tessa bisa baca di kolom chat ada Ya, Ibu Peggy yang bilang jangan sedih karena Tuhan selalu ada, jangan merasa sendiri karena selalu ada Tuhan yang menyertai. Terus juga ada pertanyaan dari Kak Tuti, pernah sakit sampai masuk rumah sakit ya? pernah waktu itu uh, awal-awal tahun, mungkin itu lagi boomingnya COVID-19 ya, dan saya sempat sakit dan demam juga, terus sampai mau nggak mau malam-malam ke rumah sakit, karena satu sisi juga saya khawatir kan, takut kenapa-kenapa karena saya tinggal di dom, jadi lebih baik saya periksa gitu. Saya sempat berpikir, oh lebih baik saya periksa dulu, saya ke rumah sakit, karena kalau saya terkena efeknya satu kamar. Saya satu kamar waktu itu berenam dengan ada orang Vietnam, orang Indonesia, dan orang India gitu. Jadi karena kita satu kamar berbagai macam orang, saya takut untuk menularkan juga, jadi saya demam tinggi juga. Jadinya saya memutuskan untuk ke rumah sakit untuk cek. Dan waktu itu malam-malam dengan kondisi panas, tapi saya tetap naik MRT, naik kereta sendiri ke rumah sakit. Dan ada teman juga, dan tes, dan sempat menunggu sih. Jadi di rumah sakit satu malam, baru besoknya boleh keluar.
Wah, tapi untung nggak apa-apa ya. Bukan, Iya, maksudnya bukan sakit parah atau gimana. bukan. Mungkin waktu itu lagi drop aja mungkin ya. Jadi eh, panas dan karena saya juga ada asma waktu itu, jadi mungkin lagi kambuh aja kayak gitu. Wah, iya, pasti pada deg-degan ya. Semua keluarga yang di sini juga pasti pada khawatir ya dengar um, kabarnya Tessa. Um, Kalau boleh tahu, selama ini Mira um, Tessa connect dengan keluarga gimana? Dengan, Eh, saya komunikasi dengan keluarga sih lewat WhatsApp, chat biasanya, dan mungkin seminggu sekali di hari Sabtu atau Minggu video call gitu. Dan itu jadi waktu-waktu untuk bercerita, untuk eh, satu minggu itu ada apa aja, dan lagi eh, ngalami apa kayak gitu. Jadi lewat video call sih dan telepon biasanya. iya. Um, ini Ibu Peggy nanya, kok backgroundnya rame ya, background suaranya. Di sana lagi ada apa? Ter- karena ini hari Natal dan di kampus ini ada beberapa komunitas Kristen sebetulnya, dan mereka lagi merayakan. Jadi cukup ramai di sini karena saya juga di tempat umum di kampus, bukan di kamar. Jadi mereka lagi bersuka cita merayakan Natal malam ini. Wah iya, kita jadi bersyukur banget Tessa masih mau meluangkan waktu buat sharing sama kita. Padahal mungkin sebenarnya Tessa ada acara kan yang di malam ini. Eh, acara pasti nggak ada sih, cuman janjian aja buat kumpul dan makan kayak gitu. Iya. Iya, rame tapi seru kayaknya di sana. Um, Boleh cerita-cerita tentang posisi, maksudnya posisi Tessa di sana kayak gimana ya? Di sana di musim apa? Terus mungkin suhunya berapa di sana? Lagi dingin-dinginnya kan? Di sini lagi dingin, lagi musim dingin. Hari ini 17 atau 16 derajat. Kurang lebih sekitaran segitu. Jadi sudah mulai pakai sweater. Jadi sudah mulai pakai baju musim dingin sih. Karena udah masuk eh, musim dingin, sudah belasan derajat dan lebih hangat di kamar daripada di luar untuk sekarang. Oh, iya. Berarti wah dingin banget ya di sini aja. Kita emang udah musim hujan juga sih, tapi kayaknya
saya udah ngerasa dingin banget padahal temperaturnya berapa ya malam ini mungkin sekitar 27 derajat. Wah, di sana pasti dingin banget ya. Em, ini ada komen dari Kak Tuti. Tadi kayaknya papanya Tessa nyapa. Boleh loh kalau oh, menyapa cium hidung. Jadi boleh kalau Tessa mau nyapa papa mama yang mungkin lagi nonton sekarang, silakan. Iya. Iya, sepertinya papa sama mama lagi nonton di sana, di Indonesia. Dan menyapa bagaimana? Ah, ini halo, kakak kedinginan di sini. Iya. Selamat selamat Natal juga, banyak banyak yang menyapa dan memberi ucapan selamat Natal sih di komen. Ya, selamat Natal semuanya. Semoga damai dan sukacita Natal terus bersama kita semua. Iya. Mungkin teman-teman yang nonton bisa kalau mau pertanyakan apa yang mau ditanyakan ke Tessa, mungkin penasaran rasanya studi di luar negeri apa lebih enak studi di sana daripada di Indonesia atau apa. Oh iya. Saya penasaran sih, rencana masa depannya Tessa kayak gimana setelah lulus kuliah ini? Setelah lulus, saya masih belum tahu antara melanjutkan studi selanjutnya atau bekerja. Karena saya masih mau mencoba untuk apply beasiswa di sini, dan kalau dapat mungkin saya melanjutkan studi lanjut di sini. Kalau enggak, ini saya mencoba untuk bekerja dulu, tapi di sini juga untuk sebagai pengalaman kerja. Dan karena kemungkinan kesempatannya cukup besar sih di sini. Jadi mau mencari pengalaman dulu sebanyak-banyaknya di sini. Baru kalau memang sudah saatnya baru kembali ke Indonesia. Iya. Kalau saya boleh berpesan sih, bangsa ini membutuhkanmu. Jadi, iya, kalau bisa balik Indo dan berkarya di sini. Tapi kalau seandainya lebih enak tinggal di sana, ya udah nggak apa-apa. Iya, saya juga mau kembali ke Indonesia, tapi masih belum tahu juga gimana selanjutnya. Iya, mungkin ada di antara pendengar kita malam ini yang mungkin juga masih usia SMP, SMA gitu, yang mempertimbangkan ingin studi di luar negeri, atau mungkin ada orang tua juga yang mempersiapkan anaknya masih menimbang-nimbang apakah enaknya studi di Indonesia atau studi di luar negeri. Nah, kalau Tessa nih kan udah mencicipi dua-duanya ya, udah studi di Indonesia, udah studi di luar negeri juga. Kira-kira
perbedaannya gimana studi di luar negeri sama di Indonesia? Perbedaannya lebih ke hidup sehari-hari mungkin ya. Karena kalau studi pun sepertinya 11-12 dengan di Indonesia, perbedaannya adalah bahasa mungkin pertama, dan kedua di sini kalau di Taiwan sendiri lebih mengejar ke nilai dan ranking gitu. Jadi akan harus kuat, harus tough gitu untuk belajar, untuk mengerjakan tugas, karena profesor-profesor di sini pun tuntutannya juga cukup tinggi gitu kalau dalam segi studinya. Kalau dalam segi kehidupan, saya menyarankan di luar negeri sebenarnya, karena saya sendiri pun merasakan di luar negeri ini saya benar-benar dibentuk untuk hidup mandiri yang jelas pertama. Gimana harus menentukan sendiri apa-apa, harus memplanning semuanya biar nggak keteteran gitu, dan membagi waktu juga sebenarnya. Mungkin ini hal simple mungkin ya, tapi saya juga belajar seperti pulang kuliah sudah sore gitu kan ya. Sudah sore, harus belajar, harus mengerjakan tugas. Terus belum kalau cucian banyak, harus nyuci itu hari apa gitu kan. Terus harus membersihkan kamar, harus membersihkan kamar mandi, kamar juga. Jadi semuanya itu terjadwal gitu ya. Belajar untuk membagi waktu seperti itu dari hal-hal kecil itu sebenarnya. Karena kalau misal saya nggak nyuci, saya nggak ada baju juga untuk dipakai selanjutnya gitu. Jadi mau nggak mau harus membagi waktu dengan benar antara kuliah dan kehidupan sehari-hari. Terus untuk eksperimen juga di lab gitu, dan untuk jalan-jalan itu juga penting. Jadi untuk dengan teman-teman itu, jadi semuanya tuh terjadwal gitu. Dan di sini juga belajar untuk kuat sepertinya, dan benar-benar mengandalkan Tuhan. Saya juga belajar di sini, nggak ada orang yang bisa saya andalkan di sini. Benar-benar Tuhan pegangan saya, Tuhan teman saya yang selalu ada, dan Tuhan yang menopang gitu. Jadi saya juga belajar beriman di saat pelajaran susah, di saat profesornya galak. Jadi kayak benar-benar curhatnya ke Tuhan gitu. Jadi banyak pembelajaran hidup sih kalau di luar negeri seperti itu. Wah iya, benar-benar jawaban yang bijaksana sekali. Jadi iya, mungkin untuk teman-teman yang lagi mempertimbangkan pengen studi di luar negeri, nah itu tadi wejangan dari Tessa, karena studi di luar negeri itu kayaknya ketat ya persaingan antara siswa sama mahasiswa. Jadi bisa mengasah kepandaian kita, terus juga membuat kita pandai membagi waktu, terus juga bisa membuat kita lebih
bergantung kepada Tuhan, karena mungkin kalau selalu tinggal bareng papa mama mungkin terlalu nyaman ya, sehingga Iya, kita takutnya lama-lama malah udah nggak deket sama Tuhan lagi ya. Tapi sekarang karena Tessa jauh dari papa mama, jadi bisa lebih menggantungkan diri dan bersandar kepada Tuhan. Lebih tampaknya kalau misalnya adakah mungkin kalimat penutup dari Tessa sebelum kita tutup dalam doa. kalimat penutup mungkin sekarang Bapak Ibu ataupun teman-teman belum bisa Natal bersama dengan keluarga, jangan sedih karena Natal bukan berbicara soal hadiah, soal seremoni, ataupun soal kumpul-kumpul dengan keluarga. Tapi justru makna Natal itu jauh melebihi itu gitu. Natal berbicara tentang Tuhan yang datang, Tuhan yang lahir, dan ataupun teman-teman yang lagi bersama dengan keluarganya, atau mungkin bosan dan jenuh gitu ya, sudah berbulan-bulan di rumah bersama papa, mama, ataupun dengan anak gitu. Hargai waktu-waktu yang ada. Karena sewaktu kita jauh dari keluarga, kita baru merasakan, oh, aku rindu ya kasihnya mama papa, aku rindu ya perhatiannya mereka, aku rindu waktu-waktu quality time, waktu-waktu bersama dengan mereka. Jadi kalau mungkin sekarang waktu-waktu ini lagi bosan di rumah terus, lagi lelah, lagi jenuh gitu, mungkin mama papanya ngomel-ngomel, tetap hargai, tetap kasihi, karena sewaktu jauh dari keluarga justru itu yang bakalan dikangenin dari keluarga. Justru waktu-waktu itu yang bakalan dikangenin, dirindukan dari keluarga. Dan selamat Natal untuk semuanya. Semoga damai dan sukacita Natal terus ada bersama kita. Semoga damai dan sukacita itu bisa ada di masing-masing keluarga di Jemaat GKI Ngage. Dan semoga keluarga-keluarga di GKI Ngage terus sehat, terus bersukacita untuk menyongsong tahun baru. Bagus banget. Emang benar-benar bangsa ini membutuhkan Tessa. Oke, terima kasih banyak. Tapi kayaknya kita mau berdoa dulu ya. Saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan. Atas kesempatan yang sangat berharga malam ini. Bersama kami, walaupun posisi dia sangat jauh, yaitu di Taiwan, tapi kami bersyukur dengan adanya teknologi Instagram ini, kami bisa dipersatukan, kami bisa melihat wajahnya Tessa, dan juga kami bisa mendengar bahwa luar biasa penyertaan-Mu, walaupun awalnya Tessa mengalami kesulitan karena harus jauh dari papa mama, tapi Tuhan selalu ada yang menyertai Tessa melalui teman-temannya, dan juga walaupun Tessa dulu pernah sakit sampai masuk rumah sakit, Tuhan selalu menyertai dan memberi Tessa kesehatan nantiasa.
Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Terima kasih untuk hari Natal. Kami mau menyerahkan Taisan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan memohon agar Tuhan yang menyertai agar Taisan menjadi berkat bagi teman-temannya dalam studinya maupun dalam kehidupan di asrama. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan jemaat GKI Ngage yang hari ini kami bersyukur kami boleh merayakan Natal walaupun diselimuti suasana pandemi, tapi kami bersyukur atas hari Natal yang boleh kami lalui di sini. Terima kasih ya Tuhan. Nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih juga Tessa. Dari Kak Tuti juga ada ucapan sukses dan selamat untuk studi dan studi lanjutannya. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih, terima kasih. Selamat Natal. Selamat Natal.